Nggak dikasih pun pasti karena Allah ngasih karena sayang. Allah nggak ngasih juga karena sayang. Pernah nggak seorang ibu nggak ngasih ke anaknya karena sayang? Pernah nggak? Mama, anak kecil umur 4 tahun, Mama aku minta pisau, dikasih nggak? Kenapa nggak dikasih? Karena lagi batuk anak kita, aduh ya Allah anakku. Ibu itu kan paling perasa, anaknya sakit sampai kalau bisa, ya Allah pindahkan semua rasa sakitnya ke saya, biar saya aja ya. Yang penting anak kita sehat. Karena apa itu? Karena sayang. Anak kita batuk minta es krim, dibelikan atau enggak? Enggak, nangis. Kenapa kok nggak dibeliin? Kenapa kok nggak dikasih? Karena sayang. Jadi makanya kalau dikasih itu belum tentu disayang. Kalau disayang biasanya dikasih. Kalau nggak dikasih pasti karena sayang. Karena sayang, semuanya karena sayang. Kenapa Allah kok tempatkan saya di seperti hari ini? Allah tempatkan saya di Hong Kong. Kenapa hari ini posisi saya Allah titipkan di sini, ketemu keluarga-keluarga? Jawabannya cuma satu. Nanti kembali pada kalimat karena Allah sayang. Karena apa? Kalau tadi story WA, sekarang nanti itu buat ini, buat TikTok. Saya buka TikTok nggak bisa di sini aja mah. Pakai link. Oh, pakai link, nggak ada VPN. Wah, ini ahli-ahli server. Kalau bisa, kita tuh jadi hamba yang punya kalimat. Jadiin kalimat tadi prinsip hidup. Semua karena Allah sayang. SKAS. Apa itu? SKAS apa SKAS? Semua karena Allah sayang. Gak mungkinlah Allah gak sayang. Gak mungkinlah Allah mau mencederai kita. Gak mungkinlah Allah mau nelantarin kita. Kemarin pas corona semuanya pada bingung. Gimana ini? Allah sayang gak sama kita? Ini buktinya masih hidup sampai sekarang. Semua pasti berlalu, semua karena Allah sayang. Udah yakin sama Allah, makanya tadi yang satu memaafkan, yang kedua berserah. Ya Allah, ya Allah hamba manut. Atau kalau orang sering bilang ya, falsafah Jawa itu, ya Allah kulo manut. Terserah ya Allah nanti mau dibawa kemana. Yang penting saya yakin Allah pasti baik sama saya. Saya pergi berangkat kemarin dari Wonosobo. Ada yang dari Wonosobo? Wonosobo, amin. Wonosobo, ya Allah berkah. Wonolewo berkah. Saya tinggal di Wonosobo. Dari Wonosobo kemarin saya ke YIA. YIA itu Jogja. Dari Yogyakarta Airport ke Jakarta. Saya nggak kenal pilotnya, tapi saya yakin. Dari sampai Jakarta, saya lanjut ke Hong Kong. Jakarta, Hong Kong. Lagi-lagi nggak kenal pilotnya, tapi saya tetap yakin. Sampai Hong Kong, dijemput sama ada rombongannya Bunda Salma, Bunda Endang, dan semua keluarga. Terima kasih yang kemarin sudah membersamai di airport. Bawa ke sini, saya juga nggak kenal. Siapa? Apa namanya? Kemarin drivernya Jason. Saya cuma taunya Lehoma. Taunya itu doang. Taunya itu doang. Apa? Jijit apa itu jijit? Oh, jijit. Jijit. Oh, jin. Oh, jin uang. Setan. Terus apa?
setan. Ada jin. Ada setan. Sahabat kita. Kita nyari jin sama setan di sini. Saya kenal semuanya, pilotnya, drivernya, tapi saya yakin pasti sampai ke tujuan. Hidup kita kenal nggak Allah siapa? Allah yang ngasih nikmat, betul? Allah yang ngasih sehat, betul? Masa sih masih ragu-ragu sama Allah? Masa sih kita nggak dapat apapun dari Allah? Pasti dikasih. Saya kasih satu hadis. Saya mohon jemaah hafalkan hadis ini. Siap? Hadisnya sal 1, 2, 3 diulang. Oh, mau ini 100 hari. Udah sampai hari Jumat? Udah banyak dong berarti. Kapan hari Jumat? Jumat, oh berarti Jumat. 100 hari Jumat. Hafalkan satu hadis supaya hidup kita kian barokah. Hadisnya sal 1, 2, 3. Sal tuqah. Sal tuqah. Diulang. Sal lagi. Terakhir. Apa artinya sal tuqah? Artinya sal, minta sama Allah, tuqah, kamu pasti diberi. Kenapa hari ini kita belum diberi? Boleh jadi karena kita nggak pernah minta. Maka mulai sekarang minta sama Allah, tuh kamu pasti diberi. Ya. Minta sama Allah. Mintanya mah ke Allah, jangan ke manusia. Karena kalau ke manusia nanti jadinya adu nasib. Jadinya apa adu? Tahu nggak? Pas udah cerita begitu, tahu nggak? Saya tuh di rumah begini. Saya tambah parah. Akhirnya ada nasib. Oh sama aja, sama saya juga. Akhirnya gitu jemaah. Makanya nanti buat gini jemaah, ya Allah jadikan hamba. Jemaah kan ini musafir dalam tanda petik ya, orang yang merantau. Insya Allah orang yang merantau doanya mustajab. Apalagi Nabi bilang, dakwatul musafir, doa para perantau. Dakwatul mazlum, doa yang lagi terzalimi. Ada yang lagi terzalimi? Terlihat dari wajahnya. Saya juga jemaah wajah-wajah kita, wajah-wajah yang pernah berbuat zolim dan pernah terzolim. Itu doanya mustajab. Yang ketiga, dakwatul walid liwaladin, doanya orang tua untuk anak-anaknya. Itu mustajab. Makanya jemaah banyak doa. Ya Allah, doanya gini. Ya Allah, jadikan aku dan bestiku orang yang banyak jinnya, supaya nanti kalau kami galau gak adu nasib, tapi langsung berangkat ke Mekah Madinah. Dia mah banyak jinnya itu. Berarti banyak jinnya banyak? Ya Allah. Oh, jadi sini bukan bilang banyak dolar gitu, bukan? Jin. Mantap di jin status. Jemaah yang kedua berserah. Yang ketiga tadi yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga nih jemaah, permasalahan yang kadang kita sesek dadanya tuh karena kita merasa kejadian tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Berapa kali kita tuh patah. Ya gitu, faktornya karena kejadian itu nggak sesuai sama diri kita yang kita harapkan. Kita maunya yang terjadi itu A, yang kejadiannya B, yang kejadiannya C, malah kadang-kadang D. Kita maunya ke Hongkong nanti begini. Planning saya bakal jadi TikToker Hongkong. Sampai Hongkong TikToknya diblokir. Aduh.
beli apa gitu, bismillah ya Allah, nanti pulang sampai rumah bangun rumah yang magro mewah megah. Sampai rumah ternyata melihat saldo pun menangis melihat saya. Aduh kasihan diri ini kadang-kadang begitu. Sama jamaah kok, kita sama. Kami pun juga kadang punya impian, punya harapan, nggak kesampaian. Nah, rumusnya yang ketiga, gimana caranya nyikapin sesuatu yang gak sesuai yang diharapkan? Namanya ridho. Namanya apa? Ridho. Belajar ridho, nerimo. Ikhlas sama ridho itu beda. Kalau ikhlas itu pas lagi beramal. Kalau ikhlas itu pas lagi beramal sholih. Pokoknya kalau lagi beramal sholih itu namanya ikhlas. Kalau pas lagi kita memberi ikhlas, sedekah ikhlas, ngaji ikhlas. Benar ikhlas? Ngaji ikhlas, cari ridhonya Allah, betul? Betul. Di semuanya ngajinya ikhlas kan? Ikhlas atau karena pematerinya? Ikhlas. Ikhlas, latih hatinya supaya ikhlas. Itu mah jelas, default. Jangan sampai kita tuh tercampur. Ikhlas tuh apa Ustadz? Murni, semurni-murninya. Kalau ada seorang guru pernah sampaikan, mau dikasih ini air susu segar sapi yang selalu dikasih makanan minuman bergizi, dikasih gratis 1 liter per hari, pasti semuanya mau. Tapi belum selesai ceritanya. Tapi air susu sapi yang perfect itu dikasih setengah sendok kotoran unta atau kotoran sapi. Jadi mau minum kan? Karena kenapa? Tercampur. Sekarang makanya bersihin hati. Kalau ikhlas mah jelas harus ikhlas. Tapi yang harus kita punya bukan cuma sekedar ikhlas. Ada namanya yang ketiga, ridho. Belajar ridho sama takdirnya Allah. Ya udahlah ya Allah, kalau emang ini takdirnya, sakit sebentar nggak apa-apa, tapi nanti sembuh dengan ridho. Man radiya, Nabi pernah bilang gini jamaah, man radiya, siapa yang ridho, falahur ridho. Nanti Allah ridho loh sama hidupnya. Jadi mau nggak hidupnya diridhoi Allah? Mau. Caranya belajar ridho sama ketetapannya Allah. Sudah sejauh apa kita ridho sama takdirnya Allah? Kalau belum, ridhoi apa yang terjadi. Berat Ustadz, aduh sesek banget di dada ini tuh rasanya, aduh sesek banget. Belajar ridho. Kadang-kadang, tadi loh, kalau Allah kalau dikasih belum tentu disayang, disayang biasanya dikasih, kalau nggak dikasih pasti karena kenapa kok gini banget, sakit banget, pasti sayang. Ada ayat bagus banget. Wa'asa taqrabu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kita itu diberi sesuatu yang buruk sama Allah, tapi ternyata itulah yang terbaik. Kita baru bilang, ya Allah, 4 tahun lalu hamba tuh nyesek, sakit. Setelah 4 tahun berlalu kita lihat, ternyata semuanya baik-baik saja. Pernah nggak kita nengok ke belakang atas kejadian yang dulu sangat nggak enak? Sekarang pas kita melihat, saya senyumin aja. Pernah kayak gitu? Itu karena kita ridho, belajar ridho. Tapi Ustadz awal-awalnya sakit, emang awalnya sakit ya memang sakit. Tapi kalau ridho, semua jadi baik-baik saja. Satu kalimat jamaah nanti ini buat update status hari Sabtu. Kan udah punya stok ya? Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. 1 minggu ke depan aman stok untuk story WA. Satu kalimat yang nanti membuat hidup kita kalau bahagia yoga sumawa atau jumawa, sombong. Kalau lagi sedih ya nggak sedih-sedih banget. Apa kalimatnya itu? Semua pasti berlalu. Jemaah bilang itu sering-sering.
Kalau lagi bahagia, ingat. Semua pasti berlalu. Bahagia ada masa expirednya. Nanti kalau sedih, jangan lupa ingat lagi kalimat tadi. Kalimatnya apa? Semua pasti berlalu. Supaya nggak terlalu sedih. Kalau satu ucapan ini dipegang, Allah akan buat hidup kita terus bahagia, insya Allah. Sampai-sampai itu kami ngerasa setelah itu nggak ada lagi cerita yang buruk-buruk, kecuali template-nya itu pasti sama. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kalau nanti lagi terjadi yang buruk, bersama yang buruk pasti ada yang baik. Kalau terjadi yang baik, nanti akan terus dijaga Allah kalau selama kita ridho. Saya cerita sedikit, boleh? Ceritanya ada seorang perempuan namanya Ummu Habibah. Ummu Habibah tuh punya suami namanya Ummu Salamah. Mohon maaf, bukan Ummu Habibah, Ummu Salamah. Ummu Salamah tuh punya suami namanya Abu Salamah. Suaminya baik, romantis, track recordnya bagus. Qadarullah, terus kemudian meninggal dunia. Beliau sakit luar biasa, hal yang menyesakkan dada karena kehilangan orang yang paling beliau cinta. Sakit dadanya, sesek dadanya. Tapi beliau terngiang-ngiang satu hadis Nabi yang waktu itu Nabi bilang, siapa yang dia minta sama Allah atas sesuatu dengan doa, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha, nanti Allah ganti sama yang lebih baik. Terus setelah suaminya wafat, beliau masa idahnya selesai, datang laki-laki terbaik di atas muka bumi meminang melamar beliau. Siapa orangnya? Yang meminang beliau adalah Rasulullah Muhammad SAW. Itu karena buah powerful doanya tadi. Makanya jemaah yuk coba berdoa, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya Allah, berikan pahala atas musibah yang sedang kualami, dan berikanlah aku ganti yang jauh lebih baik. Amin. Itu doa Nabi ajarkan. Ummu Salamah ngamalkan, dapat Nabi. Hadirin, amalkan aja. Pokoknya semenyakitkan apapun, doa yang tadi, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, nanti Allah ganti yang lebih baik. Emang harus lagi siap bareng-bareng ya. Nanti videonya diulang. Berarti ini status hari apa? Jadi 8 dong stopnya. Sebulan. Wow. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya Allah, beri pahala atas musibah yang sedang kualami, dan berikanlah aku ganti yang jauh lebih baik. Itu hadis riwayat Tirmidzi, amalkan. Lembut kalau dasar. Jamaah tuh kalau pas lagi dapat masalah, jangan langsung dulu curhat ke manusia.
nanti bocor. Betul, yang betulnya paling keras paling ngalamin dia sendiri. Jangan ke manusia dulu ya, nanti tambah runyam. Tapi kalau ada masalah nih, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Hei hambaku, kalau kamu punya masalah, punya problematika, punya sesuatu yang sulit dan menurutmu sangatlah kusut, kamu jangan kemana-mana dulu. Wasta'inu, sini-sini minta tolong sama aku. Bis-sabri, dengan caranya sabar dulu. Was-shalah, lalu perbaiki sholatnya dong, diperbaiki. Ini kadang-kadang marahnya, ini mah masalahnya sama makhluk, marahnya ke Allah. Ya Allah, kenapa nih? Saya nggak mau sholat. Jangan dong. Marahnya disakiti sama makhluk, tapi Allah yang ditinggalkan. Ada yang begitu? Jangan ya dek ya. Jangan hadirin, jaga sholat. Sholat tuh perisai. Di sini sholat kedengeran azan nggak? Di sini bisa nggak? Ayo pasang alarm di sini. Aplikasi setel lokasi terkini supaya nanti kita dengar azan, walaupun emang azannya itu nggak dikerasin secara luar kayak di Indo-Indo, tapi kan di sini ada handphone. Kalau bisa on time, bisa kan. Kalau nggak bisa, ya pelan-pelan usahakan on. Ustadz, tapi tetap nggak bisa Ustadz. Ya udah, yang penting jangan ditinggal sholatnya. Berat Ustadz, tapi kadang-kadang nih ini mesti harus gimana, tangan tuh masih harus ada hewan-hewan apa? Iya, misalkan ada BA, BI-nya misalkan gitu. Karena itu, ya udah pelan-pelan. Iya, B2. Misalkan ada yang kayak gitu B2 atau apa, bismillah, pelan-pelan. Pokoknya mah jamaah, sholat jangan ditinggal, semampunya dijaga, jaga diri baik-baik. Kalau ada laki-laki yang gombalin gimana Ustaz? Assalamualaikum. Benar ini Mbak Fulana? Iya benar, kamu siapa ya? Ini aku pemuja rahasia. Kalau ada laki-laki yang ngechat gitu, cepat balas, nggak usah takut. Emangnya ada perlu apa? Terus dia bilang, ini udah malam, kamu jangan lupa tidur mimpiin aku ya. Cepat balas aja. Kalau kayak gitu, buat dia melambung tinggi. Kamu juga jangan lupa ya, jangan lupa mimpiin kamu. Enggak, jangan lupa kalau kita cuma temenan aja. Bahaya tuh. Di sini mudah-mudahan yang belum menikah, insya Allah bertemu jodoh yang saleh. Yang sudah menikah, kemudian qadarullah kok berpisah, Allah ganti pasangan yang jauh lebih baik. Yang sedang menikah, rumah tangganya makin sakinah mawaddah, keturunannya saleh-saleh. Dan mudah-mudahan yang belum haji, Allah panggil haji surga bintang 5. Umroh pun juga bisa setiap saat. Mumpung jamaah tuh lagi banyak doa mustajab, doa banyak-banyak. Saya kalau pas lagi safar, saya tuh ngasih waktu walaupun 1 menit. Perjalanan Jakarta Hongkong 4 jam setengah, 5 jam. Saya tuh kasih waktu semenit, doa aja. Perjalanan Wonosobo Jogja doa, perjalanan Jogja Jakarta doa. Saya nggak minta lama, jamaah doa semenit aja. Doa tapi yang benar doanya, jangan salam. Kalau apalagi habis sholat ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Wirid, zikir, doa yang khusyuk yang benar. Jangan doanya, ya Allah doaku sama seperti kemarin. Ya Allah, Engkau sudah tahu hatiku, ibu. Ya Allah, ku tahu. Ya Allah, Engkau tahu apa yang aku mau. Ya pokoknya di doanya yang benar, yang baik, doanya yang santun.
Ingat doa ada urut-urutannya nggak Ustaz? Ada. 1, puji Allah. Urut ulangi, ini status lagi dong berarti kalau urut-urutan doa status hari Senin, 9 nih. Status hari Senin. 4 urutan berdoa supaya doa kita mustajab. Pertama, puji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi. Terus puji. Kedua, sholawat pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3, supaya doa mustajab, mohon ampun sama Allah, akui diri banyak salah. Baru setelah itu yang keempat, silahkan berdoa dengan doa yang dipinta. Maka 4 cara tadi mempermudah doa kita semakin mustajab. Ud'uni astajib lakum, banyak-banyak doa sama Allah, nanti Allah perkenankan. Banyak doa. Jemaah tuh sesepele apapun berdoa. Apa doanya? Ya apa aja. Ya Allah minta misalkan tuan yang baik, atau orang rumah, ya Allah lembutkan hatinya orang rumah supaya baik bersikap sama hamba. Nanti ketemu sama orang yang baik, siapa circle-nya, pokoknya minta sama Allah. Jemaah tuh bersyukur ya kalau ketemu kayak gini lingkungan. Ini tuh gak semua tempat bisa ada. Tapi kalau jemaah bisa ketemu sama teman-teman yang soleh-solehah, di sini isinya zikir, ngaji, sholawat kepada baginda Nabi. Udah deh jemaah, senyaman-nyamannya, setenang-tenangnya hidup. Orang pilihan Allah. Makanya yuk pelan-pelan kita takzim pada baginda Nabi. Ya Nabi salam